Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diberikan kenikmatan hidup, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, dan senantiasa kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar nantinya kita diberikan kelancaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 8 MTS yang berjudul kuatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas, yaitu pada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Sebelumnya ada indikator kompetensi yang harus dicapai oleh siswa-siswi sekalian. Yang pertama, menerjemah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menjelaskan keterkaitan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa? Itu yang pertama, gambar menunjukkan sedekah. Bila mana kita memiliki harta yang lebih, kita hendaknya sisihkan harta yang kita miliki kepada orang lain. Misalnya untuk anak yatim piatu, untuk orang yang terkena bencana atau musibah, ataupun yang lainnya. Itu yang gambar yang pertama. Dan yang gambar yang kedua itu menunjukkan sangat membutuhkan dari bantuan kita atau uluran dari bantuan kita. Nah, itu menunjukkan orang miskin. Bila mana kita melihat orang miskin atau kita memiliki banyak harta, intinya kita juga sisihkan harta yang kita miliki kepada orang miskin tersebut, karena mereka sangat membutuhkan dari bantuan kita. Mereka juga membutuhkan makanan. Mereka tidak punya apa-apa, sedangkan kita memiliki banyak harta. Kita sisihkan kepada orang tersebut. Mereka juga manusia, makhluk ciptaan Allah, maka kita harus bisa menjadi orang yang dermawan, suka menolong satu sama lain. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Ada sedikit cerita dari hadis ini, yaitu pada zaman Rasulullah SAW ada tiga pemuda, yang mana dari tiga tersebut memiliki latar belakang masing-masing. Yang pertama,
orang yang terkena penyakit kutis, yang kedua orang yang gundul, dan yang ketiga orang yang buta. Nah, yang pertama orang yang terkena penyakit kutis itu tadinya orang yang miskin, tidak memiliki harta, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah unta. Untanya itu beranak, kemudian si penyakit kutis tersebut menjadi orang yang kaya. Yang kedua, orang yang gundul. Orang yang gundul sama, yaitu tadinya juga miskin, tidak punya harta, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa sapi. Sapinya itu beranak, kemudian si gundul tersebut jadi orang yang kaya. Dan yang terakhir, orang yang buta, tadinya juga yang seorang yang miskin, tidak punya harta, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kambing, lalu kambingnya itu beranak, dan kemudian si buta tersebut menjadi orang yang kaya. Nah, namun dibalik hal tersebut, dari ketika tersebut yang pertama dan yang kedua dimintai bantuan sama orang yang membutuhkan bantuan, mereka tidak mau memberikan bantuan atau tidak mau menyisihkan harta yang mereka miliki. Mereka tidak sadar bahwa harta yang dia miliki adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberinya. Nah, berbeda dengan yang ketiga, bila mana dia diberikan suatu bantuan, mereka mau memberinya. Artinya apa? Orang yang ketiga tersebut orang yang bersyukur. Dia sadar bahwa harta yang dia miliki datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak sepenuhnya milik dia sendiri. Nah, artinya apa? Yang ketiga, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bila mana kita memiliki banyak harta, hendaknya kita sisihkan atau kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, arti mufradat. Ma biyaumin, tidak ada suatu hari pun. Yusbihul ibadu fihi, ketika seorang hamba melewati paginya. Illa malakan yang silani, kecuali akan turun atau datang dua malaikat. Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah pengganti. Mumfikon khalafan, menafkahkan hartanya. Mumsikan telafan, menahan hartanya. Nah, selanjutnya isi kandungan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengganti harta orang-orang yang mau berinfak. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Saba ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur rasiqin. Yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Jadi bila mana kita mau sedekah, kita harusnya dengan ikhlas, dan kita jangan takut bila mana apa yang kita sedekahkan itu nantinya akan hilang. Justru sebaliknya, bila mana kita mau sedekah, perbanyak sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih. Dan demikian pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para malaikat mendoakan agar Allah SWT melaknat dengan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil atau kikir terhadap hartanya. Nah, naudzubillah ya, orang yang bakhil atau yang kikir akan dihancurkan atau dibinasakan. Sebagai orang yang beriman, yakinlah
bahwa doa para malaikat pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT, sebagaimana sudah dijelaskan dalam kejadian atau kisah terdahulu dalam hadis maupun Quran tentang hancurnya orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan begitupun sebaliknya, bahwa Allah SWT membalas kedermawanan orang yang berinfak di jalan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtada wa min khasyatihi mushfiqun. Yang artinya, Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka atau malaikat dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Jadi dari ini menjelaskan bahwa Allah SWT akan memberikan suatu syafaat kepada orang yang mau sedekah atau mau berinfak, dan orang yang bersedekah juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang lemah, orang yang diciptakan dari Allah SWT, dan juga dari orang tersebut akan berusaha menjadikan orang yang bertakwa, karena harta atau barang yang dia miliki tidak sepenuhnya miliknya ataupun milik dari sebagian untuk orang lain. Baik, untuk kesimpulannya, yang pertama, orang yang menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar Allah SWT mengganti hartanya dan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Yang kedua, orang yang tidak menginfakkan hartanya akan didoakan malaikat agar menghancurkan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat baik kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa sebelum pembelajaran ditutup. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.